Ketika isu luka pengasuhan menguat, ditambah dengan derasnya aliran konten di sosial media, mulailah banyak yang mendompleng isu luka pengasuhan ini untuk diarahkan kepada pemisahan ikatan antara anak dengan orang tua. Atau seminimalnya adalah desakralisasi keluarga. Istilah-istilah pun muncul seperti toxic parents, toxic positivity, dan sejenisnya. Sebagai seorang muslim, kita perlu untuk punya sikap yang jelas dalam memandang isu luka pengasuhan ini. Kami secara sadar masuk ke dalam isu ini dengan harapan setiap anak bisa berbuat yang terbaik kepada kedua orang tuanya dan dilakukan dengan niat yang tulus, apapun latar belakang kondisi di masa pengasuhannya. Setidaknya, luka pengasuhan itu menjadi perlu untuk kita basuh atau perlu untuk kita sembuhkan karena ada 5 alasan. Yang pertama, kita mendeteksi adanya respon error yang memicu terjadinya konflik dalam keluarga. Apa itu respon error? Respon error adalah respon yang berlebihan, yang tidak sepadan dengan kejadian yang menstimulusnya. 2. Luka pengasuhan kerap muncul dan menguat setelah menikah karena adanya kejadian-kejadian yang mirip yang memanggil kembali luka di masa pengasuhan dulu. 3. Luka pengasuhan memicu untuk merusak hubungan dengan orang tua, merusak hubungan dengan anak, dan bahkan memicu untuk merusak diri kita sendiri. Kalau sudah begini, maka kita harus membasuh luka itu. 4. Adanya gempuran faham-faham yang menyebabkan kita jadi kering akan makna soal jiwa, sehingga kita begitu lama berlarut-larut dalam perasaan terluka. Dan yang kelima, karena menjauhnya kita dari track yang semestinya ditempuh untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Bila kita mengikuti kaidah dalam fikih, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, upaya menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan. Maka, membasuh luka pengasuhan ini adalah upaya untuk mendahulukan dalam menolak kerusakan tersebut, sebelum pada ujungnya nanti kita akan mendapat buah manfaatnya, insya Allah. Maka menjadi pertanyaan, metode apa yang akan kita gunakan untuk membasuh luka pengasuhan ini? Metode yang akan kita gunakan adalah tazkiyatun nafs. Kita kembalikan lagi. Sebab Allah yang menciptakan jiwa-jiwa dari setiap manusia, maka bukankah itu artinya cara yang paling tepat dan paling cocok untuk memulihkan jiwa pasti datang dari Allah juga. Jalan tazkiyatun nafs ini perlu dikemas menjadi sebuah pembelajaran non-formal yang amat sangat sehari-hari. Ada kerangka pembelajarannya, namun poros utamanya adalah mengkaji ayat-ayat Allah, lalu kemudian dihubungkan dengan kondisi kejiwaan pada saat ini. Tanpa perlu memversuskan, seiring dengan pembelajaran non-formal untuk membasuh luka pengasuhan dengan tazkiyatun nafs ini, topik-topik yang populer di zaman sekarang seperti toxic parents, toxic family, toxic relationship, dan segala istilah yang dibawa oleh peradaban barat yang kemudian ditelan mentah-mentah oleh pemuda-pemudi muslim itu jadi luruh dengan sendirinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaturnya melalui Islam, memberi jawaban mendasar atas bagaimana semestinya pandangan diri ini terhadap kejadian di masa lalu, bagaimana kita memandang keluarga, juga bagaimana kita memandang pasangan, memandang anak, dan lain sebagainya. Tazkiyatun nafs tidak hanya berupa konsep-konsep, tapi juga sebuah tuntunan untuk kita melakukan sesuatu. Yang akan menarik adalah ketika tazkiyatun nafs ini dilakukan,
justru kita akan menjadi semakin kenal ke dalam diri, dan itu membuat kita lebih tentram. Mengapa demikian? Karena tazkiyatun nafs sungguh amat selaras dengan fitrah kita sebagai hamba Allah. Bagi Anda yang Allah perjalankan hingga akhirnya sampai di video ini, bisa jadi ini adalah tanda dari Allah untuk Anda memulai proses pembasuhan luka pengasuhan dengan jalan tazkiyatun nafs. Insya Allah kajiannya akan kita bahas secara rutin di channel ini. Sekali lagi, pemulihan jiwa terbaik itu akan selalu berporos kepada ayat-ayat Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Kami turunkan dari Al-Qur'an itu sesuatu yang menjadi penawar, menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Qur'an itu hanya akan menambah kerugian.